Jemaat Tuhan kategori Al Ministry, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kiranya mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami percaya janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa hati kita semua dipenuhi sukacita dan hati kita seperti tanah yang gembur yang siap menerima taburan benih firman Tuhan. Sehingga benih itu akan bisa tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk memohon hikmat akal budi kepada Roh Kudus untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan senang ketika kami memuji Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Bahkan Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Tidak ada yang sanggup menyaingi Engkau Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian, keagungan dan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam acara PA kali ini akan dibahas mengenai ke-6 hal tentang kasih yang dapat dipelajari dari Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan dalam PA hari ini adalah ke-6 hal yang dapat kita pelajari tentang kasih dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita akan membaca nas bahasan kita, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita membaca nas Alkitab ini, kita akan menemukan paling tidak ada 6 hal yang dapat kita pelajari tentang kasih. Hal yang pertama adalah the degree of His love, atau derajat kasihnya. Kata yang dipakai untuk menunjukkan derajat kasih Allah di sini adalah begitu besar. Jadi perhatikan, karena begitu besar. Ini adalah menunjukkan derajat kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar kepada manusia sehingga Dia ingin menyelamatkan manusia. Jadi derajat kasihnya itu begitu besar, sangat besar, sehingga kita melihat bagaimana tindakan Allah sampai Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal karena kasihnya yang begitu besar. Demikian hal yang kedua yang kita pelajari tentang kasih di dalam ayat ini adalah the object of His love, atau objek kasihnya. Apa objek kasih Allah? Tentu dunia ini, karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi objek kasih Allah adalah dunia ini. Maksudnya adalah semua manusia berdosa, semua manusia apapun yang ada di dunia ini. Allah ingin menyelamatkan mereka semuanya. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sebetulnya hati Allah, objek kasih Allah itu terhadap semua manusia itu begitu luar biasa. Allah ingin semua manusia itu dapat diselamatkan.
Itu adalah isi hati Allah yang paling dalam. Objek kasih Allah dunia ini atau semua manusia yang hidup di dalam dunia ini. Kemudian poin yang ketiga atau hal yang ketiga yang kita pelajari adalah the expression of his love atau ekspresi kasihnya. Ekspresi kasih Allah itu adalah sehingga ia telah mengaruniakan. Perhatikan. Sehingga ia telah mengaruniakan. Jadi di sini ekspresi kasih Allah itu adalah ia tunjukkan dengan memberi, dengan mengaruniakan. Itu adalah ekspresi kasih Allah. Kasih diwujudkan dengan mengaruniakan, kasih diwujudkan dengan memberi. Karena kita tahu dua hal yang penting, bahwa kasih yang terbesar adalah kasih yang disertai pengorbanan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pemberian yang terbesar itu adalah nyawa, kehidupan diberikan. Nah, itu adalah kasih yang terbesar. Pemberian bisa bermacam-macam. Mungkin saudara bisa memberikan harta milik, saudara bisa memberikan waktu, saudara bisa memberikan tenaga, saudara bisa memberikan pikiran. Tapi pemberian yang terbesar adalah pemberian nyawa. Seperti yang telah dilakukan oleh Allah, membuktikan bahwa pemberiannya adalah pemberian yang terbesar. Karena nyawa putranya yang harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, fakta yang kedua tentang kasih, bahwa kasih sejati dinyatakan dengan tindakan memberi. Kasih belum lengkap apabila tanpa memberi. Itu sebabnya di sini dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah ditandai dengan tindakan memberi. Perhatikan kata mengaruniakan. Firman Allah juga mengatakan bahwa bila kita tidak memberikan sebagian harta kita untuk menolong orang lain yang kekurangan, maka kita tidak memiliki kasih Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kasih ilahi atau kasih agape identik dengan kasih yang memberi, kasih yang mau berkorban. Kita pun dituntut untuk mengasihi dengan kasih agape, bukan dengan kasih yang lain, sehingga kita pun juga harus memberi. Kasih dinyatakan melalui pemberian yang murah hati dengan motivasi yang murni, dan dengan perbuatan kita yang baik tersebut maka orang akan memuliakan Allah Bapa di sorga. Amy Carmichael mengatakan bahwa Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Jadi you cannot love without giving. Saudara tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Martin Luther King juga menuliskan, iman seperti halnya terang, harus sederhana dan lurus, sedangkan kasih seperti halnya kehangatan, harus memancar dari setiap sisi dan berbelok untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Jadi kasih itu harus memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Jadi kasih itu memberi. Ya, itu adalah hal yang ketiga yang kita pelajari tentang kasih di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, kita akan memasuki pembahasan tentang hal yang keempat yang kita pelajari tentang kasih. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, the gift of his love, atau pemberian dari kasihnya.
Apa itu? Ya anaknya yang tunggal. Itu pemberian dari kasihnya. Wujud pemberian kasih yang terbesar dari Allah itu adalah anaknya yang tunggal. Penebusan dosa sangat mahal harganya, yaitu sama dengan nyawa atau darah anak tunggal Allah. Darah anak tunggal Allah harus dicurahkan di atas kayu salib, sehingga anak tunggal itu harus mati karena dia menebus dosa-dosa manusia. Nah, saudara perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi wujud pemberian dari kasih Allah itu adalah anaknya yang tunggal. Wujud pemberian yang begitu amat sangat berharga karena merupakan anak tunggal. Itu pemberian yang sangat luar biasa. Nah, kita akan masuk pembahasan dalam hal yang kelima mengenai kasih yang kita pelajari dalam Yohanes 3 ayat 16. The purpose of his love, atau tujuan kasihnya adalah beroleh hidup yang kekal. Jadi perhatikan, beroleh hidup yang kekal itu adalah tujuan kasih Allah, supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Supaya manusia mengerti untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus sungguh-sungguh percaya kepada anak Allah yang tunggal itu. Nah, itu tujuan kasih Allah, sebenarnya ingin menyelamatkan manusia supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Dan yang keenam, yang terakhir yang kita pelajari tentang kasih dari Yohanes 3:16 adalah the condition to obtain his love. Syarat untuk mendapat kasihnya. Di sini dikatakan percaya kepadanya. Jadi percaya kepadanya. Ini ada suatu syarat untuk mendapatkan kasih Allah, yaitu percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar mengenai keenam hal tentang kasih yang dapat kita pelajari dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan rangkumkan, yaitu yang pertama, the degree of his love. Derajat kasihnya adalah begitu besar. Jadi kasih Allah itu begitu besar. Yang kedua, the object of his love. Objek kasihnya adalah dunia ini. Karena dikatakan kasih Allah akan dunia ini. Itu objek kasihnya. Maksudnya semua manusia. Kemudian the expression of his love, atau ekspresi kasihnya, atau ekspresi kasih Allah itu adalah dengan memberi. Dikatakan di sini sehingga ia telah mengaruniakan. Kemudian kita akan melihat yang keempat, the gift of his love. Pemberian dari kasihnya adalah anaknya yang tunggal. Kemudian yang kelima, the purpose of his love. Tujuan kasihnya supaya beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan kasih supaya semua orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Dan yang keenam, the condition to obtain his love. Syarat untuk mendapat kasihnya adalah dengan percaya kepadanya. Percaya kepada anak Allah yang tunggal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami lebih lagi mengenal tentang kasih Allah sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Terima kasih Tuhan agar sungguh-sungguh kami boleh mengasihi Tuhan Yesus Kristus supaya kami boleh percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal supaya kami tidak binasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.